warahmatullahi wabarakatuh. Hai, back to me, back to Eva. Hari ini kita kembali dengan tugas dari lab kesehatan reproduksi. Hari ini aku akan menjelaskan terkait edukasi kepada masyarakat awam adanya infeksi menular seksual menggunakan media poster. Dimana di sini aku akan menjelaskan terkait pencegahan dan apa itu infeksi menular seksual dengan beberapa jenisnya. Karena itu, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Waalaikumsalam. Halo, Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva. Mungkin saya perawat edukasi di sini. Kita akan berbincang sedikit terkait infeksi menular seksual. Nah, ini saya dengan Kak siapa? Kak Dara. Oke, Kak Dara ya. Saya panggil Kak atau Mbak atau Kak Awang? Oke, Kak aja. Di sini kita akan membicarakan terkait infeksi menular seksual yang nantinya mungkin akan memakan waktu 5 sampai 10 menit. Saya edukasi Kak Dara di sini ya. Sebenarnya kertas yang saya bawa ini sebenarnya poster. Di sini mungkin kakak bisa juga sambil membaca. Nah, di sini ada infeksi menular seksual atau mungkin terjadinya infeksi menular seksual atau IMS meningkatkan resiko tertularnya HIV. Nah, mungkin untuk kakak sendiri tahunya itu kan dari tadi infeksi menular seksual. Ya, betul, mungkin bisa digarisbawahi ada kata seksual di sini, di mana untuk penyebarannya infeksi ini itu terjadi melalui kegiatan seks atau seksual seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada banyak, antara pertama ada kucing nanah atau lalu ada sifilis dan chlamydia. Nah, untuk kucing nanah itu sendiri bisa dialami oleh laki-laki. Namun mungkin kalau kakaknya mau belajar bisa. Kalau kucing nanah itu bisa disembuhkan. Biasanya itu dia bisa menginfeksi mata, mulut, penis, anus, vagina, atau tenggorokan. Nah, kenapa tadi kita bisa mempelajari juga terkait kucing nanah? Karena biar lebih dihindari kalau seumpama nanti kita memiliki pasangan yang memiliki gejala atau benar-benar penyakit kucing nanah atau gonorrea tersebut, kita juga bisa tertular. Namun di situ kita mungkin paling merasakan semacam gejala tidak nyamannya di bagian vagina atau semacam peradangan seperti itu. Sampai sini Kak Dara ada belum? Selanjutnya ada sifilis. Sifilis juga bisa disembuhkan, Pak. Ini merupakan infeksi yang lumayan serius karena dapat menyebabkan ruam pada kulit atau luka. Biasanya itu dia lukanya tidak susah untuk sembuh, dan biasanya untuk tahu itu sifilis atau enggak kita perlu melakukan semacam serangkaian tes. Nah, untuk itu mungkin bisa disampaikan oleh dokter atau tenaga medis yang berkaitan. Nah, selanjutnya ada chlamydia. Untuk chlamydia ini dapat menyebabkan rasa sakit ketika kencing, keluar cairan putih susu dari penis dan nyeri pada anus, di mana ya tadi chlamydia ini itu seringnya dirasakan oleh laki-laki, cuman nggak sering juga ditemukan kasusnya itu di perempuan. Saya lanjutkan. Oke. Nah, untuk infeksi virus sendiri ada infeksi herpes, HPV dan HIV. Nah, kalau herpes sendiri mungkin kakaknya juga tahu, kita itu pernah mengalami herpes simplex. Tapi lebih seringnya kenapa ini dikatakan sebagai IMS, karena dia akan lebih mengganas ketika ditularkan melewati hubungan seksual. Biasanya memang di area sekitar kemaluan. Nah, karena untuk herpes tipe ini, herpes simplex itu tidak dapat disembuhkan atau diobati, karena biasanya kalau dia memang sudah ada di dalam, mau diobati sedemikian apapun pasti akan bisa. Makanya gimana cara kita untuk mencegah hal tersebut. Selanjutnya ada HPV.
Ini dapat disembuhkan karena HPV itu tersedia vaksinnya. Untuk virus ini dapat menyebabkan pertumbuhan benjolan kecil di kulit sekitar anus atau alat kelamin. Nah, biasanya itu HPV itu bisa menyebabkan adanya kanker pada daerah kanker serviks ya. Kanker serviks yang menyebabkan adanya pembusukan atau peradangan pada serviks itu sendiri. Seperti itu. Kalau untuk HIV mungkin Kak Dara sudah tahu sendiri bahwa HIV itu tidak dapat disembuhkan karena ya sampai sekarang kita juga belum menemukan adanya vaksin yang bisa mencegah atau mungkin mengobati adanya HIV tersebut. Hanya bisa dilakukan deh, cuma gimana caranya kita meminimalisir adanya nyeri. Kalau untuk terakhir itu kita untuk yang sendiri bisa melalui parasit. Nah itu entah kubis atau kuku. Untuk dua-duanya itu bisa disembuhkan karena ya kubis dan kuku tersebut itu biasanya kita bisa kasih salep atau minum obat seperti Santrezin atau mungkin dexamethasone. Sampai saat ini ada yang ditanyakan Kak? Belum? Mulai kita lanjutkan ke pencegahan ya. Nah untuk pencegahan sendiri itu dari Kemenkes mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan. Untuk bentuk-bentuknya sendiri itu kan kita mungkin sudah tahu penularannya ada 3: hubungan seksual, kontak fisik dengan luka penderita, juga ibu ke janin saat hamil. Nah, gimana pencegahan yang dapat dilakukan? Itu pertama, sering melakukan screening apabila melakukan hubungan seksual beresiko atau sebelum nikah. Biasanya memang sebelum nikah kan kita ada pengecekan itu. Lalu ada menghindari hubungan seksual yang beresiko seperti bergonta-ganti pasangan. Karena ya kalau bergonta-ganti pasangan kan kita nggak mungkin cek dulu. Nah selanjutnya itu menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Namun ya mungkin kita perlu garis bawahi mau bagaimanapun kalau memang sudah beresiko kondom itu tidak dapat menjamin. Dan terakhir melakukan pengobatan untuk mencegah potensi penularan seperti tadi. HPV kan ada vaksinnya. Nanti kita bisa vaksin dulu atau mungkin kalau masih semacam kudis kurang kudis kutu kita bisa kasih salep atau obatnya seperti itu. Jadi kalau kita tahu kan orang yang punya penyakit menular seksual pasti selalu dikucilkan di masyarakat. Mungkin untuk beberapa hal kita bisa ya jangan semengintimidasi atau memberikan stigma seperti itu. Cuman kita bisa ya belajar untuk menghindari hal tersebut. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ini tadi kan kalau infeksi menular seksual itu kan bisa beresiko ke pria dan wanita. Nah untuk yang paling beresiko itu ke pria atau wanitanya? Untuk yang lebih beresiko ya Kak, mungkin kita bisa ambil dari wanitanya karena sebagian besar kalau kita lihat untuk sampai saat ini itu orang yang memiliki gangguan seperti paling mudah itu kan HIV. Nah itu biasanya yang paling memiliki kasus paling tinggi itu dari perempuan, disumbang paling banyak karena sampai saat ini mungkin kan kalau untuk perempuan kita ganti pasangan kecuali dia adalah PSK, mohon maaf itu pasti ya banyak. Tapi untuk PSK dengan jenis kelamin laki-laki atau bodoh itu kan masih jarang. Dimana kalau perempuan kan dia sifatnya masih menerima, tidak memiliki. Ada yang ditanyakan selain itu Pak? Mungkin cukup sih. Jadi terima kasih. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kontak saya melalui WA atau dari sosial media lainnya. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih waktunya Kak sudah mau diberikan edukasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari hal tersebut. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.